bisa bekerja, siap nanti kelas sekolah ini bisa pulang, jumpa orang tua, bisa jumpa adik-adik kita, jumpa kawan-kawan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita ini nggak mensyukuri. Kadang saya lihat ada orang pergi sekolah ugal-ugalan, padahal orang tua kalian udah mati-matian mempersiapkan fasilitas terbaik untuk kalian, ya. Tapi kadang nggak bersyukur. Mentang naik kereta lama dilantak terus, ya. Nengok kawan naik kereta train, jadi dia pakai kereta butut, minder. Nggak boleh minder, biasa aja, ya. Ada lagi udah disiapkan orang tuanya dengan baik, bawanya nggak sportif, jaga-jaga pulsa. Orang tua itu capek, lelah, tapi anaknya tidak mau mensyukuri. Ingat ini ya, ini Ustaz kasih nasihatnya dulu. Di manakah rasa cinta kita kepada orang tua? Ada yang gak sayang sama orang tuanya nih? Sayang ya? Kalau kalian sayang sama orang tua kalian, tunjukkan jati diri kalian. Jadilah orang baik, ya. Sebenarnya kuncinya hidup itu jadi orang baik. Ganteng pun kalau bajingan tengik sama aja. Ada yang jelek tapi baik, tapi kebanyakan yang gak baik yang jelek. Yang ganteng tuh banyak yang baik. Kebalik ya. Yang jelek malah yang sombong, yang cantik malah ya gak sombong. Nabi-nabi itu nggak ada yang jelek kan? Setan cantik, ganteng. Setan itu kalau jumpa malam kita lari ya, lagi jeleknya. Para nabi, para rasul nggak ada yang jelek, ganteng semua, tampan semua. Jadi itu pahami bahasanya. Intinya hari ini jadilah orang yang baik. Jangan jadi orang yang tidak mensyukuri, jadi orang yang ugal-ugalan, jadi orang yang tidak mematuhi. Orang yang sudah tidak mau mematuhi itu tak masuk. Makanya kata Nabi, al-adabun bahwadukun. Orang yang gak ada adabnya itu macam binatang. Kenapa macam binatang? Lihatlah binatang, mana ada adabnya. Pernah ngelihat kera beradab? Tak pernah kan? Kera itu dibuatin rumahnya dihancurin, ya. Pergi ke ladang orang habis dirontokin semua buah-buahnya itu. Makanya kata Nabi, manusia di akhir zaman seperti kera. Kenapa Nabi bilangkan manusia di akhir zaman seperti kera? Karena tidak lagi ada moral adab. Kalau sudah moral adab tidak ada, macam mana mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Ada sholat subuh nggak tadi? Alhamdulillah, nggak ada sholat gitu. Ada. Nah, jangan lupa kunci sukses orang ada di sholat. Kalau orang udah nggak mau menjagain sholatnya, orang tuh nggak mau sukses, ya. Otaknya nggak kebuka, hidupnya nggak akan terbimbing. Kenapa? Karena amalan spiritual sholat yang telah dituntun di dalam Islam dia tidak akan mengamalkannya. Makanya kalau orang sudah bebal dikasih tahu nggak nyambung. Ini ada cerita. Dulu ada orang namanya si Ahmad. Ada nama Ahmad sini? Hah? Jangan marah ya, ini saya pinjam dulu nama Ahmad nih. Pinjam. Si Ahmad ini apapun yang dibilangin sama emaknya nggak masuk.
Ketemu sekolah komat. Mana buat sekolah? Si Dena ada, Benor ada, Pati ada, Camat ada, Led ada mak. Sekolah lo, Peledah ada mana buat sekolah? Dia di rumah. Dia duduk di rumah, makan, tidur, main HP. Terungkup sana, terungkup sini, telentang sana, telentang sini. Pening maknya. Kata maknya, daripada engkau di rumah nak ngapa-ngapain, mendelah kau pasang ke bubu di sungai sana mat. Kelang tahalikan ikan buta gak masuk ke bawah pulang. Si Ahmad pun ambil bubu pasang sungai. Diangkatnya bubu tuh banyak kali ikan, tapi dipilihnya nggak ada yang buta lepas. Diangkat lagi banyak ikan, tengok kelih mata, cakap buta lepas. Itu pulang, dari mana kau mat? Kata mak, tapi mak suruh masang bubu. Masang bubu lah, ada ikan banyak. Mana ya kat dapur? Ngapa sekor? Yang buta satu. Maksudnya mak kata ada yang buta kan kau bawa pulang. Yang jadi buta lepas. Maknya pingsan. Ya Allah, hantu manyi lauta anak ni. Karena anaknya buta tungkap, buta tungkap. Bodoh. Dibagi tahu cek nyambung. Udah agak besar si Ahmad ni, dia lalu rumah kawan. Sampai rumah kawan, hidanglah makan kolak kurma. Dalam hati si Ahmad sodok betul kolak. Orang kalau sudah bebal otaknya, sok patennya tinggi, sok tahu tapi peka, sok pintar tapi goblok. Jadi mau nanya segan, gengsi, malu, jatuh standar dia. Kalau nanya dia, dalam hati dia pulang nanti ku suruh makku buat kolak. Dia tak tahu tuh kolak kurma. Dia pergi ke pajak, dia tengok yang mirip dengan kurma. Oh, ini dia yang dikolak orang Tiongkok. Wah, 2 kilo. Kata wak antok mani benda ni dapat 2 kilo. Bang beli sikit-sikit ni 2 kilo. Dah dibeli bawa pulang. Sampai rumah, mak kolak kan. Usah macam-macam kau mak. Kata mak, mana pernah orang kolak mak usah ngelagu. Aku dah kenyang makan. Kata maknya ada aja anak dia. Yang pernah orang makan, dia tak dimakan. Maknya pengen kolakkan. Siap dikolakkan. Kau makanlah kolak kau, kata mak. Kata sama mak udah, cikgu gemar makan. Maknya malas. Terakhir makanlah sama sama. Itu dimakan terpening itu. Ngapa gini rasa mak? Ya, tapi kau kata sejak kali. Lah mak tahu. Jadi gini rasanya. Kak kawan memang cukup manis mak. Ini ngapa masam betul rasanya. Ya macam mana masam-masam sunting. Rupanya dikolak asam sunting. Mirip kurma itu ya. Itulah makanya jangan sok paten. Begitu si Ahmad di rumah kawan yang lain, dia pun singgah di warung. Dia dia singgah rumah kawannya, dihidangkan kue Nagasari. Dalamnya ada pisang. Dalam hati si Ahmad, cukup sedap kue main namanya bang, kata si Ahmad. Nak nanya gengsi. Kangku bohong bawa pulang. Tak ada orang jual. Sepanjang jalan tak ada dia tengok orang jual kue Nagasari itu. Pas satu
kampung adalah orang jualan, singgahlah. Dalam hati sama, ne baru jumpa. Wah, beli ya plain. Kata wah, janganlah plain, uang pendak kang. Wah, jualan nyari duit itu nyaman. Nyari duit lah, ya kau plain. Pakai mie je dah, kata wah. Jangan pakai mie je, pernah orang makan dia pakai mie wah. Sawak lagu kami. Dibungkus lah. Dibungkus. Kata wah, ada je nak sari. Dibawa pulang. Singgah di dekat lapangan golok. Duduk dulu makan. Dia kupas satu. Kelecah ada pisang ya. Dalam hati sama, wah ada turun nak nipu aja kerjanya. Wah nokoh saja. Orang dah tua ya tobat, dah tua ya dekat dengan Allah ni, nipu saja kerja. Mungkin lupa wak ni. Buka satu lagi, cadat juga pisang. Balik dia dengan muka marah. Wah, dah tua ya tobat, dah tua dekat dengan Allah, jangan nipu. Mana salah aku betul wak? Lain wak. Kak kawan ku makan ada pisangnya, banyak pasangnya ada pisang dalam. Kata wak ya lontong pekak tu. Yang kau makan tu berarti naga sari. Dalam hati sama, aku yang pekak. Leseng pulang. Malu kan? Makanya jangan jadi orang sok paten, malu hidupnya, ya. Jadi pas Yamat pergilah tempat kawannya di daerah Lubuk Pakau, Medan. Sampai sana kata hati Yamat dalam motor, lama betul nak jumpa kawanku. Dulu sama-sama tinggal di kampung. Sampai di sana, sampai di rumah kawan dalam hati Yamat, dah kaya rupanya kau. Cek kau pulang-pulang lagi. Dah sedap kali hidup kau di sini. Jumpa kawan, kau mat? Iya. Masuk. Rumah kau tegak mae nama kawan. Masuklah dalam. Kau nak minumannya mat? Terserah kau Hidanglah sama si Mael kain Coca-Cola. Begitu dihidangkan Coca-Cola, kata si Ahmad, minumannya namanya dia bawa, namanya binatang ini, kata si Ahmad. Dia orang kampung tapi sok paten. Begitu dibuka Coca-Colanya nyembuh. So, tembak, kata si Ahmad. Macam kobra minum ini. Nak nanya malu. Minumlah, kata si Mae. Usahaku nak kau lagu, kata si Mae. Mana ada lagu kau? Minumlah, dituang dalam gelas. Allah, kata si Mae. Lega minum gitu. Minum yang lega. Gelehnya si Mae minum. Apa berarti? Diminum sama si Ahmad, tercekilin. Naik bisa je ni. Naik bisa ular. Dalam hatinya naik bisa ular kobra gitu. Kata si Ahmad, sedap rupanya bisa ular kobra. Dia pulang sampai simpang, menong dia. Ni ku beli ni kang bawa pulang oleh-oleh rumah. Cari di toko, nak nanya malu. Jadi orang gengsi namanya. Dikelip-kelepah ke toko bangunan adalah yang gambar kobra. Oh, ne yang asli. Gambar kobra, tanggap lagi betul. Bagi ya tiga terus. Bawa pulang sampai rumah. Mak, nak mak minum lah. Kata mak. Mai benda ni, kata mak. Mak kan belum tahu. Dekat kawan kita mak, memang nyembuh suaranya mak.
Tapi sedap katanya. Inilah bisa kobra. Kata maknya kau jalan minumnya dulu. Kata maknya. Mak jadi berani kalau belum mak kali. Mak. Ialah orang tua zaman. Kata dia. Oh. Cereti hidup. Kata. Dia petuangnya diminumnya tergelombang. Jadi bangkit lagi. Bawa ke rumah sakit. Pasang infus. Dokter kata mudah-mudahan anak ibu bisa sembuh. Kenapa Pak? Anak saya dok. Kenapa? Anak ibu ini ada masalah berat nih bu. Thinner diminum. Pokoknya diminum thinner. Gambar kobra. Pulang ke rumah siamat teh udahlah lumpuh badannya. Gara-gara sok paten. Makanya orang yang sok paten. Jadi orang tuh terbuka, bergaul, jangan merengek. Paham? Baiklah. Jadi kita ambil kesimpulan. Selama ini dah panas ya. Nanti hitam pula. Ada putih-putih semua nih. Dijemur payah. Ya. Kalau kena matahari pagi itu sehat, cuman kelamaan nanti kering. Simpulan yang pertama, jagalah usia muda kalian ini, jangan sampai kalian sia-siakan. Yang tahu usia muda itu mahal sekali harganya, itulah orang-orang tua yang tidak berguna. Nyanda tuh ngapa tuh? Cadecan lagi aku nih kata tuh. Masalahnya entahlah. Dulu tuh aku sekolah main bola aku, mandi pagi, main sana main sini jadi aku sekolah. Kawan aku sekolah, kawan aku belajar. Aku cadangannya baik kuat waktu muda betah. Asa gelap pakai baju laga, duduk di pos main gitar, main keren. Malam jam 2 pulang tidur. Pagi bangkit jam 10, makan, duduk lagi di warung, lalu sana, lalu sini, malam jam 2 pulang. Waktumu muda. Udah besar, udah tua jadi hantu. Ngapa jadi hantu? Karena dia tidak ada pengetahuan. Ya, kawan dia pergi ke ATM, colokkan rekening, keluar duit. Ketua setiap kali kau guys colok aja keluar duit. Ngapa? Karena kawannya pensiunan semua. Dulu ada sekolah. Atau tuh mau jadi pensiun tapi nggak pegawai, itu cara. Atau tuh mau pegawai tapi nggak ada ijazah, itu caranya. Nggak ada sekolahnya, nggak ada skillnya. Maka jagalah baik-baik usia kalian. Tak bisa diulang. Ya, nggak bisa diulang. Kalian bisa ngulangi masa SD? Tak bisa. Bisa ngulangi masa SMP? Tak bisa. Sesuatu yang telah dilewati menjadi masa lampau. Dan masa lampau itu menjadi kenangan bagi kita. Jika itu baik, jadi kenangan baik. Jika itu buruk, jadilah kenangan buruk. Paham ini? Paham? Baik. Oleh karena itu, jagalah sikap. Jangan sampai sikap kita hari ini salah memilih. Ya. Pernah ada orang buat cincin, didatangi seorang yang kaya raya. Yang kayanya bercakap, tolong wak buat ke cincin terbaik dan tuliskan dengan kata-kata terbaik. Waknya semalam mikirnya nak kutuli dekat batu cincin. Tak akhir dapatlah dia ditulisnya. Semua yang kau jalani akan menjadi masalah. Maka setelah masa lalumu di setiap masa depanmu. Bagi cincin dipakai semua orang kaya.
semua masa lalu. Tak ada masa yang akan datang. Itu tulisannya. Bingung dia. Wah, kenapa tulisannya semua ini masa lalu, tak ada masa depan? Karena yang namanya dunia ini adalah masa lalu. Walaupun belum terjadi, itu akan menjadi masa lalu. Paham? Nanti 10-20 tahun ke depan, ya, kalian reuni. Kita tamatan tahun berapa? Kumpul kalian. Kau di mana? Aku di Jepang. Kau di mana? Aku di London. Kau di mana? Aku di Sungai Kuro. Di Sungai Kuro, masya Allah. Engkau di mana? Aku di Lubuk Dama. Dalam lubuknya. Tidak kemana-mana. Nah ini kalian ini, kan kita nggak tahu yang akan datang. Bisa jadi ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang jadi dewan, ya, ada juga yang jadi uang pelongok sana pelongok sini, ada juga. Lewat orang itu, kambing lewat berapa ragu kambing luar bawah, kambing kami orang, dia yang buat ragu, ya. Lewat lagi garang puan orang, dia kata yang apa puan orang di rumah, yang puan orang di rumahnya, padahal puan di rumah jadi urusnya, ya. Lewat lagi garang orang lagi bahas lagi, ngapa wah gendut tadi, wah periso aku pakai kanan kuning ngapa aku gendut, wah ngapa kurui tadi. Coba wak gendut wak kuruh yang bagi-bagi dagingnya sedap. Tamannya yang dibahas. Kenapa? Karena hidup di kedepan harinya tidak ada cita-cita. Ya? Ada cita-cita nggak nih? Ada cita-citanya? Alhamdulillah. Kau punya cita-cita enggak? Aku beri seorang jadi mana aku besok. Tapi nggak ada cita-citanya. Ya? Baik. Hanya sekian dulu yang Ustaz bisa sampaikan. Karena inti dari yang Ustaz sampaikan gak ada lain, pergunakanlah waktu yang diberikan Allah. Jadilah orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Hargailah jerih payah ayah ibu dan guru kita yang senantiasa menjaga kita, setia mendidik kita setiap hari. Ya, hidup muda itu mahal kali harganya. Yang tahu hanyalah orang tua yang sudah tidak berguna. Yang kedua, sehat itu cukup mahal. Jagalah sehat. Yang tahu sehat itu mahal orang-orang yang terbaring di rumah sakit. Tahu dia mahal betul harga sehat. Kenapa bisa tahu? Karena sudah sakit. Coba lihat, ada orang hari ini masih muda kena penyakit yang mengerikan, ya, tak bisa jalan, tak bisa kerja lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berlindung kita sama Allah, ya. Jaga sehat kalian, jaga umur muda kalian, gunakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, ya. Ustaz kasih amalan, mau? Supaya selamat dari penyakit ain. Tahu penyakit ain? Penyakit apa tuh? Hah? Macam selamat itu juga nih. Saya bilang tahu. Tahu juga, tahu. Dekat mana? Tak? Sama aja. Jadi penyakit ain, ini Ustaz kasih contoh. Tak beli kereta, bisa. Orang nengok kereta kita nih, mak kawan beli Honda baru, ya tak duit ayahnya, tak duit atuk, tak duit sampai. Cakap orang nih, kenapa dia protes? Dia tak terima. Dia tak terima, dia tak senang orang tuh beli kereta baru. Dia tak senang orang itu beli harta, punya banyak duit. Orang beli kulkas dia kepanasan. Orang beli mobil dia pingsan. Itu penyakit ain. Kalau itu sudah terjadi dalam hati dia timbul dengki. Mengkala diantaranya anda isu pukul anda. Isu tulis kat dindingnya nama-nama macam-macam pakai batu, pakai paku.
Motor dia parkir, kucokek-cokek dindingnya. Bisa kucuri motor, kujual. Kalau orang punya bini kena penyakit ain, pulang-pulang laki ke rumah bininya dah ada. Kemana? Bawa orang kabur. Mana mak gua entah ya. Lain mak deh, muan-muan sama kawan nenek motornya lalu, ulah-ulah aja. Kenapa? Kena penyakit ain. Paham? Kalau kebun kita kena penyakit ain, kebun itu nggak ada buahnya sawit itu. Asal berbuah putih dia jadi panen doang. Sini ada yang tukang panen sawit? Ada? Ada, anak-anak sana ada tuh. Pasal sore bawa goni dah. Kemana kau? Ngetik bawa kandai. Ada nanam sawit? Tak ada. Jadi bawa kandai sampai kambing. Bawa kandai apa tak? Saya kata. Tiap hari main sawit. Ngambil berolah, nanam sawit tak ada pernah sebatang pun. Itu penyakit ain. Enggak lah. Ya? Paham nggak nih? Kalau ada anak bayi, orang nengok, ih cantiknya anak, itu kena penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit pandang mata. Dengan dipandang orang tak suka. Kalau jin nengok anak bayi tadi diganggunya anak tuh. Jadi supaya nggak kena penyakit ain, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Saya ulangi. Masya Allah, bukan wala haula. Wala haula wala quwata illa billah, bukan iya. Masya Allah, la quwata illa billah. Iya aja. Ya, Masya Allah. Mantap, ya baru bukan sama. Cerdas dia, langsung rekam. Kalau kita tekan di internet tulisan Masya Allah la quwata, keluar. Nah, ingat cara gunanya, cara guna ya. Kalian berkaca kan nampak ganteng atau cantik, dalam hati oh patah gila aku, selesai, usah. Jadi kalau kita nengok wajah kita di cermin tuh, sebutlah kalau ganteng pun, kalau cantik pun, Masya Allah, la quwata illa billah. Kalau punya harta, pegang hartanya, Masya Allah, la quwata illa billah. Ini yang diajarkan Rasulullah, supaya harta kita nggak dicuri, nggak didengkin orang, nggak dijahilin orang. Ngerti? Nah, dah, hanya ini dulu. Ayo kita baca doa sama-sama, minta kita keberkahan pada Allah pada pagi yang mulia ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati fil hayat wa ba'dal mamat. Innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan kami, inilah kami hamba-hambamu yang lemah, kami hamba yang dhaif, kami hamba yang tidak ada kemampuan apapun tanpa rahmat-Mu ya Allah. Ampunkan kami ya Allah,
Ampunkan dosa ayah mak kami ya Allah. Tuntunlah kami menjadi hamba-hamba-Mu. Tuntunlah kami menjadi orang-orang yang berguna untuk orang lain ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, cukupkan setiap kekurangan kami, senangkan hati kami setiap kedukaan kami, bahagiakan kami ya Allah, dunia akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di pagi Jumat yang mulia ini kami bermunajat kepada Engkau ya Allah. Berkahilah sekolah kami ini ya Allah. Mudahkan atas kami untuk mendapatkan ilmu-ilmu-Mu ya Allah. Mudahkan atas kami untuk menggapai segala hajat dan cita-cita kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna wa du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'amalan shalihan wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wa halalan thayyiban mubaraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jika ada yang salah, yang tak baik dalam ucapan, saya atas nama pribadi yang menyampaikan mohon diperbanyak maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi